Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Siang, Kak. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Gimana? sehat. Baik ya, sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Aku mau nanya dong sebelum kita mulai ke sesi diskusinya, kira-kira kesibukan kalian apa aja ya untuk saat ini? Saya mau jawab, Kak. Oh iya, oke, boleh, silahkan. Jadi Silahkan boleh. kesibukannya itu sekolah online, terus nugas. Habis itu kadang ngelakuin kerjaan rumah, terus seringnya sih saya rebahan. Itu, Kak. Oke, seringnya rebahan ya. Teman yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan kesibukannya nih? Kalau saya sih, Siapa? Kak, selain sekolah, bantu-bantu ibu gitu. Terus kayak latihan masak, mumpung libur lama kan. Jadi bantu-bantu bersih-bersih rumah, kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan? Atau sudah? Oke. Eh, ini semuanya pada ini ya, sekolah online semua ya. Iya, Kak, online. Oke, online semua. Oke deh. Gimana perasaannya nih? Apa aja yang dirasakan selama sekolah online? Ayo, siapa? Mungkin gantian boleh yang menjawab? Siapa yang mau menjawab? Capek, Kak. Apa? Boleh diulang? Capek soalnya harus hadap laptop mulu, pusing. Capek, pusing ya. Terus yang lain? Saya mau jawab lagi, Kak. Oke, boleh, silahkan. Seringnya kan bosan, terus matanya juga sampai kena lihat jadwal terus. Habis itu kangen juga sama teman-teman. Iya, pasti kangen ya sama teman-teman. Udah pasti tuh. Biasanya tiap hari ketemu, terus tiba-tiba harus sekolah sendirian di depan laptop. Bener nggak? Benar. Iya, bener. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita mulai ke sesi diskusi. Kalian tadi kan udah menyampaikan kalau capek, kalau jenuh, kalau kangen temen, terus dan masih banyak keluhan lain. Kira-kira kalian apa sih yang kalian lakukan buat apa ya, kayak hiburan lah di tengah-tengah kuliah online? Apa tuh? Kalau dari teman-teman, ada yang mau Ini jawab? kalau saya lagi yang jawab, boleh nggak, Kak? Ya boleh dong, boleh banget. Ya, jadi Terima kasih udah menjawab. kalau saya biasanya nonton drama Korea sama nonton NCT, Kak. Oh, seru banget. Oke, yang lain? Dia mau tambahan selain nonton drama Korea? Kalau saya olahraga sih, Kak. Oke, Kayak mantep banget. bersepeda, terus kayak senam gitu sama mama saya. Jadi kayak kan, apalagi kan COVID gini suruh menjaga daya tahan tubuh kan, makanya banyak-banyak olahraga gitu. Iya, betul banget. Oke, terima kasih ya teman-teman atas sharing pengalaman dan kesehariannya. Oke, mungkin aku mulai perkenalan dulu ya. Tadi belum sempat perkenalan nih. Perkenalkan, nama saya Lingga dan di sini kita akan membahas topik yang sangat spesial dan mungkin dekat banget dengan kita semua tentang uh, tentang pengolahan stres dan bagaimana cara untuk mengatasi stres. Dari hasil pengalaman dan juga beberapa informasi yang kita kumpulkan, ternyata banyak loh orang-orang yang mengalami stres karena adanya COVID-19. Ya, asal seperti yang kita tahu, dengan adanya pandemi global ini, banyak sekali hal-hal yang perlu penyesuaian, banyak sekali hal-hal yang perlu apa ya, seperti diperbarui atau
kita melakukan adaptasi lah dengan norma yang baru seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya tuntutan untuk melakukan hal tersebut, mungkin banyak sekali lah gap yang kita rasakan, dan itu juga sebagai pemicu adanya stres. Itu ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai sesi diskusi, ini ada video tayangan yang berisikan informasi mengenai stres dan cara pengolahannya. Jadi sebelum kita diskusi, kita nonton video dulu ya. Oke, kita nonton video dulu. Nih, setelah ini akan diputar videonya. Oke, silahkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli 2020. Dalam jumpa pers secara daring, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau COVID-19 yang menurut data Kemendikbud hanya 6% dari populasi peserta didik di Indonesia. School closures in 37 states affect more than 37 million kids from kindergartners all the way through 12th graders. Some families are struggling to adjust as the coronavirus crisis grows. Tahun akademik pendidikan tinggi tetap dimulai bulan Agustus 2020, ya. Tetapi pembelajaran di perguruan tinggi di semua zona masih dilakukan secara daring. Jadi masih online. Sebelum kita mulai, coba jawab dalam hati, hal apa saja yang sedang kalian rasakan saat ini. Sebagian besar pelajar banyak sekali mengeluhkan mengenai sistem pembelajaran online, baik melalui obrolan santai dengan orang terdekatnya, atau bahkan melalui media sosial pribadi miliknya. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat banyak sekali perubahan yang berdampak pada berbagai aspek di kehidupan kita. Salah satunya adalah munculnya stres. Ya, stres. Stres memang menjadi persoalan yang paling banyak dirasakan oleh sebagian remaja. Stres dapat terjadi karena adanya kesenjangan pada ekspektasi dan realita yang terjadi. Pada remaja, stres dapat muncul ketika individu memiliki pola pikir seperti merasa tidak mampu menangani sesuatu, tingkat toleransi stres yang rendah, dan keyakinan atau pemikiran terhadap diri yang negatif. Selain itu, faktor lain atau faktor eksternal yang mendukung stres pada remaja adalah padatnya kurikulum pendidikan, tekanan lingkungan untuk berprestasi, kualifikasi pendidikan, serta persaingan orang tua dalam mendorong anak. Untuk mengatasi persoalan ini, terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengolah stres dengan baik. Cara pertama adalah lakukan self-talk dengan berdialog pada diri sendiri untuk mengartikan perasaan dan persepsi yang sedang kalian alami. Sederhananya, kalian cukup mengatakan pada diri kalian sendiri seperti, aku bisa, aku yakin bisa melewati situasi yang berat ini, aku harus semangat, dan lain sebagainya. Agar lebih efektif, kalian juga bisa merekam suara kalian sendiri sebagai jurnal untuk mengetahui progres upaya kalian dalam mengolah stres. Yang kedua, kalian dapat menulis jurnal atau diary yang berisikan hal positif yang sedang kalian alami di masa sulit, seperti hal yang perlu disyukuri atau dibanggakan pada diri kalian. Yang ketiga adalah olahraga. Menurut WHO, aktivitas fisik merupakan pereda stres bagi individu di segala usia. Cara yang terakhir dan yang paling utama adalah coping mechanism. Apa itu coping mechanism? Coping mechanism adalah strategi yang bertujuan untuk mengatasi situasi dan tuntutan yang dirasa menekan dan membebani individu atau melebihi kapasitas dirinya. Terdapat dua jenis strategi coping mechanism. Yang pertama adalah coping yang berfokus pada masalah atau disebut juga dengan problem focus coping. Dan yang kedua adalah coping yang berfokus pada emosi atau disebut juga dengan emotion focus coping.
Problem focus coping digunakan ketika individu masih dapat menyelesaikan persoalannya. Strategi ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah planful problem solving, yaitu melakukan perencanaan untuk mengubah keadaan dan menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah confrontative coping, yaitu bereaksi untuk mengubah keadaan dengan cara yang memiliki resiko. Yang ketiga adalah seeking social support, yaitu bereaksi dengan mencari dukungan dari pihak lain, baik berupa informasi, bantuan nyata, maupun dukungan emosional. Yang kedua adalah emotion focus coping. Emotion focus coping cenderung digunakan jika individu merasa tidak dapat mengubah situasi yang menekan. Strategi ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah positif reaparsial, atau berikan penilaian yang positif pada diri kalian. Yang kedua adalah accepting responsibility, yaitu tumbuhkan kesadaran akan peran diri dan tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga adalah self-controlling, atau pengendalian diri, yaitu kontrol diri kalian dalam menghadapi persoalan yang sedang dihadapi. Yang keempat adalah distancing. Menjaga jarak atau yang biasa sering dilakukan dengan tidak terlalu memperdulikan masalah yang dihadapi agar tidak terbelenggu oleh permasalahan itu. Yang kelima adalah escape avoidance atau menghindari diri. Escape avoidance adalah upaya menghindar dari masalah yang dihadapi. Namun, terkadang individu dapat terjerumus ke dalam hal-hal negatif, seperti narkoba, obat-obatan terlarang, atau membuat individu enggan bersosialisasi. Sekian tips yang dapat kalian lakukan ketika sedang berada pada masa sulit di tengah-tengah kegiatan pembelajaran online. Ingat, apapun kondisinya, kalian tidak akan sendirian. Dan yang paling penting, jangan pernah takut untuk bercerita dan meminta tolong orang lain. Terima kasih. Oke, dari video tersebut mungkin aku bisa simpulkan sedikit bahwa stres ini adalah suatu persoalan di mana seorang individu dia mengalami kesulitan dalam beradaptasi atau menyesuaikan dengan peristiwa yang ada. Nah, adanya gap antara adaptasi ini menyebabkan terdampak pada aspek-aspek yang ada seperti aspek fisiologis, aspek emosional, kognitif, dan bahkan perilaku. Nah, stres ini jika ditarik kesimpulan, dampak dari stres ini pada aspek fisiologis, seorang dapat lebih merasa lelah, tidak bisa melakukan aktivitas, terganggu jam tidurnya, dan masih banyak lagi. Kemudian pada aspek kognitif, seseorang akan cenderung lebih mudah lupa, tidak fokus, dan sebagainya macamnya. Kemudian pada aspek emosional, seseorang akan merasa lebih sering frustasi, mudah marah, dan tidak berdaya. Nah, pada aspek yang terakhir, yaitu aspek perilaku, seseorang akan merasa dirinya seperti hilang keinginan untuk bersosialisasi, menarik diri dari lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini ada mau ditanyakan? Halo? Saya mau bertanya, Kak. Oke, silahkan. Jadi bagaimana ya cara mencegah stres itu untuk kita?
Oke, kalau dari video ini kan cara mengolah dan mengatasinya ya. Nah, bagus banget pertanyaannya tentang bagaimana cara mencegah. Jadi sebelum kita stres, kita harus dicegah dulu. Oke. Nah, kalau untuk pencegahannya sendiri, yang pertama kalian perlu asupan gizi yang baik. Jadi jangan sampai ini karena sekolah online, jadi lupa makan, terus makan sembarangan, jajan, dan segala macamnya. Tetap harus dikontrol dengan asupan gizi yang baik, sehingga mendukung kegiatan dan aktivitas kalian. Lalu selanjutnya, kalian harus tidur cukup. Ya, teman-teman, perlu adanya waktu tidur yang cukup dalam kisaran 8 sampai 10 jam sehari. Jadi balik sama kayak tadi asupan makanan, sekarang waktu tidur juga jangan sampai kelupaan tidur karena banyak tugas atau perlu belajar yang ekstra. Kalian harus tetap ingat istirahat. Nah, yang terakhir sama seperti yang sudah dijalankan Ellen tadi, buat mengisi waktu luang bagus banget untuk melakukan olahraga, karena menurut dari hasil penelitian, olahraga sendiri dapat meningkatkan hormon endorfin pada tubuh. Dan masih banyak manfaat lainnya dari olahraga. Mungkin itu, apakah sudah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menghadiri sesi diskusi kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang tadi aktif banget buat di diskusi kali ini. Terus juga untuk yang terakhir, mungkin ini closing statement dari aku buat teman-teman yang sedang mengalami stres ketika kegiatan belajar, mungkin bolehlah diterapkan tips-tips tadi yang ada di video yang mungkin bisa dilakukan agar stresnya bisa teratasi. Mungkin segitu aja kalau dari aku. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesediaannya dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.